Hai teman-teman, terima kasih telah menyempatkan diri untuk menonton video saya. Di video ini saya akan menjelaskan suatu materi trigonometri dengan pokok bahasan aturan sinus dan aturan kosinus. Yang saya akan jelaskan dalam video ini adalah cara kita mendapatkan rumus aturan sinus dan aturan kosinus. Kita mulai dari aturan sinus. Untuk mengetahui rumus aturan sinus, kita dapat membuktikan dengan menggunakan segitiga sembarang. Di sini saya sudah membuat segitiga sembarang, yaitu segitiga A, B, C. Sekarang kita membuat garis tinggi yang dibentuk dari sudut C, sehingga membentuk dua segitiga, yaitu segitiga ACP dan segitiga BCP. Sekarang kita perhatikan segitiga ACP. Untuk mengetahui sin A, maka kita harus ingat perbandingan trigonometrinya. Sin A sama dengan sisi depan per sisi miring. Sisi depannya yaitu CP dan sisi miringnya yaitu AC. Sin A sama dengan CP per AC. Sin A sama dengan CP per B. CP sama dengan sin A kali B. Itu merupakan persamaan yang pertama. Langkah selanjutnya adalah perhatikan segitiga BCP. Sin B sama dengan sisi depan per sisi miring. Sin B sama dengan CP per BC. Sin B sama dengan CP per A. CP sama dengan sin B kali A. Itu merupakan persamaan yang kedua. Dari kedua persamaan tersebut dapat ditentukan bahwa sin A kali B sama dengan sin B kali A. Atau A per sin A sama dengan B per sin B. Itu merupakan persamaan yang ketiga. Sekarang kita membuat garis tinggi yang dibentuk dari sudut B, sehingga membentuk dua segitiga siku-siku, yaitu segitiga siku-siku ABQ dan segitiga siku-siku BCQ. Sekarang kita perhatikan segitiga BCQ dengan sudut siku-siku di C. Sin C sama dengan sisi depan per sisi miring. Sisi depannya itu BQ dan sisi miringnya itu BC. Sin C sama dengan BQ per BC. Sin C sama dengan BQ per A. BQ sama dengan sin C kali A. Itu merupakan persamaan yang keempat. Selanjutnya, perhatikan segitiga ABQ. Kita perhatikan segitiga ABQ. Sin A sama dengan sisi depan per sisi miring. Sin A sama dengan BQ per AB. Sin A sama dengan BQ per C. Jadi AB kita ganti dengan C. BQ sama dengan sin A kali C. Itu merupakan persamaan yang kelima. Pada persamaan 4 dan 5, maka kita akan mendapatkan sin C kali A sama dengan sin A kali C. Sehingga A per sin A sama dengan C per sin C. Dari persamaan 3 dan 6, kita dapatkan. Nah, persamaan 3 yaitu A per sin A sama dengan B per sin B. Persamaan yang 6 yaitu A per sin A sama dengan C per sin C. Sehingga kita peroleh aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B dan C per sin C. Jadi inilah aturan sinus yang kita dapatkan dari berbagai cara yang tadi. Sekarang kita masuk ke aturan kosinus. Untuk menentukan aturan kosinus, perhatikan uraian berikut. Kita harus membuat segitiga sembarang, yaitu segitiga A, B, C. Sekarang kita membuat garis tinggi dari sudut C, sehingga membentuk dua sudut segitiga, yaitu segitiga ACP dan segitiga BCP. Sekarang kita perhatikan segitiga BCP. Cos B sama dengan sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya yaitu BP, dan sisi miringnya yaitu BC. Cos B sama dengan BP per A, jadi BC kita ganti dengan A. PB sama dengan A cos B, itu merupakan persamaan yang pertama. Perhatikan segitiga siku-siku yang dibentuk dengan menarik garis tinggi dari sudut C ke titik P. Maka dengan menggunakan teorema Pythagoras kita peroleh A kuadrat sama dengan PB kuadrat tambah CP kuadrat sama dengan CP kuadrat sama dengan A kuadrat kurang PB kuadrat. B kuadrat sama dengan C kurang PB kuadrat tambah CP kuadrat. B kuadrat sama dengan C
kurang PB kuadrat tambah A kuadrat kurang PB kuadrat. Jadi CP kuadrat kita ganti dengan A kuadrat kurang PB kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat tambah PB kuadrat kurang 2C PB tambah A kuadrat kurang PB kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat dikurang 2C PB. Itu merupakan persamaan yang kedua. Kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Persamaan 1 yang tadi PB sama dengan A cos B, dan persamaan 2 B kuadrat sama dengan C kuadrat tambah A kuadrat kurang 2C PB. Kita substitusikan B kuadrat sama dengan C kuadrat tambah A kuadrat kurang 2C A cos B. B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat dikurang 2AC cos B. Itu merupakan persamaan yang ketiga. Sekarang kita membuat garis yang dibentuk dari sudut B, sehingga membentuk dua segitiga siku-siku, yaitu segitiga siku-siku ABQ dan BCQ. Kita perhatikan segitiga ABQ. Cos A sama dengan sisi samping per sisi miring. Cos A sama dengan AQ per AB. Cos A sama dengan AQ per C. Jadi AB kita ganti dengan C. AQ sama dengan C cos A. Itu merupakan persamaan yang keempat. Perhatikan kedua segitiga yang terbentuk, yaitu segitiga ABQ dan segitiga BCQ. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka C kuadrat sama dengan BQ kuadrat ditambah AQ kuadrat sama dengan BQ kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang AQ kuadrat. A kuadrat sama dengan B kurang AQ kuadrat ditambah QB kuadrat atau BQ kuadrat sama saja. A kuadrat sama dengan B kurang AQ kuadrat ditambah C kuadrat dikurang AQ kuadrat. Jadi BQ kuadrat kita ganti jadi C kuadrat dikurang AQ kuadrat. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah AQ kuadrat dikurang 2B AQ ditambah C kuadrat dikurang AQ kuadrat. Sehingga A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2B AQ. Itu merupakan persamaan yang kelima. Jika persamaan 4 disubstitusikan ke dalam persamaan 5, maka jadi persamaan 4 yang tadi AQ sama dengan C cos A, persamaan 5 A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2B AQ. Sehingga kita dapatkan, setelah kita substitusi, maka kita akan mendapatkan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat kurang 2BC cos A. Itu merupakan persamaan yang keenam. Sekarang kita membuat garis tinggi yang dibentuk dari sudut A, sehingga membentuk dua segitiga, yaitu segitiga ABR dan segitiga ARC. Kita perhatikan segitiga ARC. Cos C sama dengan sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya itu CR dan sisi miringnya yaitu AC. Cos C sama dengan CR per B. Jadi AC kita ganti jadi B. Sehingga CR sama dengan B cos C. Itu merupakan persamaan yang ketujuh. Perhatikan kedua segitiga yang terbentuk, yaitu segitiga ACR dan segitiga ABR dengan menggunakan teorema Pythagoras. Maka B kuadrat sama dengan AR kuadrat ditambah CR kuadrat, atau AR kuadrat sama dengan B kuadrat kurang CR kuadrat. C kuadrat sama dengan A kurang CR kuadrat ditambah AR kuadrat. C sama dengan A kurang CR kuadrat ditambah B kuadrat dikurang CR kuadrat. Jadi AR kuadrat kita ganti jadi B kuadrat dikurang CR kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang CR kuadrat dikurang 2ACR ditambah B kuadrat dikurang CR kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2B BCR. Itu merupakan persamaan yang ke-8. Jika persamaan 7 disubstitusikan ke dalam persamaan 8, maka kita akan dapatkan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Itu merupakan persamaan yang ke-9. Nah, dari persamaan yang ketiga, ke-6 dan yang ke-9, kita dapat menurunkan rumus-rumus segitiga dengan ketiga sisinya. A
kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Aturan sinus yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Aturan kosinus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat kurang 2AC cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AC cos B. Atau cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat per kurang A kuadrat per 2B. Cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2A. Ya, kita telah mendapatkan aturan sinus dan aturan kosinus dari segitiga sembarang. Ya, sekian materi dari saya. Mudah-mudahan kita dapat mengerti. Terima kasih.